Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan bahas topik yang menurut saya sangat penting ya. Apalagi sekarang di era sekarang ini yang mana itu informasi itu sangat menyebar luas dengan gampangnya melalui media yang kita namakan internet. Jadi dulu tuh kita hanya tahunya hanya dari mulut ke mulut. Sekarang kita bisa menggunakan internet untuk menyebarluaskan informasi. Nah, kita akan bahas sekarang topik yang menurut saya sangat penting ya, yaitu adalah dakwah berkualitas ya dan dakwah berkuantitas. Nah, apa itu? Jadi kalau kita ngomong tentang dakwah itu ya adalah mengajak orang atau mengundang orang untuk menerima informasi yang kita berikan. Jadi mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang untuk percaya pada sesuatu gitu kan. Nah, jadi bahkan ada yang mengatakan bahwa dakwah itu mengembaginya lagi dengan membedakan dengan ceramah. Jadi ada tiga orang yang mengatakan bahwa dakwah itu lebih kepada, kalau kita dalam Islam ya, itu dakwah itu kepada non muslim. Jadi kalau sesama muslim itu namanya ceramah. Jadi misalnya kalau ada ustadz itu ngomong di depan jemaah muslim itu namanya ceramah. Tapi kalau dia ngomong kepada di luar muslim itu namanya dakwah. Atau mungkin juga bisa disebutkan ke internal, misalnya kepada muslim yang sudah baik ya, misalnya kayak muslim yang sudah taat lah, itu namanya ceramah. Jadi sekedar untuk mengingatkan, mungkin mereka sholatnya masih bolong-bolong, mungkin mereka masih ya sesekali bermaksiat, nah itu diceramahi gitu kan. Nah, tapi kalau sudah total pure, dia memang sudah terjerumus, misalnya udah tidak pernah sholat atau memang sudah maksiat terus, nah itu baru namanya dakwah, mendakwahi. Jadi mengajak total orang yang sudah keluar dari yang sudah bermaksiat kepada total bermaksiat kepada tidak maksiat lagi. Nah, jadi pentingnya adalah karena gini ya, Anda tahu sekarang ya, kita nih berada di kita tahu ada yang dinamakan dengan suatu kebohongan itu kalau disampaikan ulang-ulang akan menjadi kebenaran. Ya, ingat waktu kemarin kita bandingkan lagi kasus Jessica ya. Di kasus Jessica dulu dengan sekarang itu beda. Dulu ya, kita nggak ngomong nih kebohongan apa kebenaran ya, karena kan kita kan belum buktian di kasus Jessica ini, Jessica Mirna nih, kopi sendiri, jadi kita belum buktian. Karena di pengadilan itu masih banyak kejanggalan gitu kan. Jadi kita nggak bilang Jessica benar apa salah, tapi perlu pembuktian yang mana harus dituntaskan. Itu kan banyak kejanggalan. Jadi dulu itu ya, waktu kejadian waktu awal Jessica di sidang, itu kan media terus menggembur-gemburkan bahwa Jessica salah. Jadi opini di publik itu disemburkan dengan informasi yang banyak sekali ya, sangat viral waktu itu. Sebuah media meliput, itu disampaikan ke publik dengan narasi bahwa Jessica bersalah. Nah, publik mendengarkan itu narasi media karena memang sidangnya berlangsung malam. Jadi publik itu banyak nggak nonton langsung sidangnya gitu kan. Nah, dan kalaupun mereka nonton langsung sidangnya, mereka juga tercoki oleh informasi media yang menyudutkan Jessica bahwa dia salah. Nah, coba bandingkan dengan sekarang. Sekarang ini ketika munculnya video di Netflix gitu kan, muncul video di Netflix, itu di mana malah publik berbalik. Malah sekarang banyak publik itu yang percaya bahwa Jessica bersalah. Karena informasi Netflix itu sangat viral gitu kan. Film Netflix yang Escort itu kan sangat viral. Itu membuat publik tuh, lalu kalau ditambah dengan mereka mempromosikan dari mulut ke mulut. Mempromosikan artian bukan dibayar ya, tapi memang karena terbersit oleh hati nuraninya, mereka merasakan Jessica bersalah, akhirnya mereka ikut mempromosikan film ini. Ini loh kejadian sebenarnya, kalau di film ini banyak kejanggalan atas kasus itu di persidangan itu kan. Jadi promosi gratis dari mulut ke mulut oleh netizen, sehingga film itu jadi viral dan dibahas di mana-mana. Bahkan para pelaku yang waktu itu dia jadi saksi, ahli, pengacaranya juga diundang gitu kan untuk untuk di podcast di mana-mana, untuk dijadikan sumber berita. Akhirnya sekarang karena banyaknya berita yang positif tentang Jessica bahwa dia diduga tidak bersalah, itu akhirnya yang sekarang ini publik membuat jadi yakin Jessica itu tidak bersalah. Nah, itu kita bisa lihat di sini bahwa kuantitas itu penting. Ya, kuantitas penting. Jadi terlepasnya itu bohong apa tidak, tapi semakin banyak kita sampaikan informasi, itu akan membentuk opini publik. Nah, bahkan misalnya kayak dahulu kayak mana, kayak zaman apa ya, kayak gini, contoh gini,
Saya baru nonton film ada kemiskinan di Burundi. Di situ ya, kan dulu Burundi itu kan dijajah oleh Belgia. Belgia menjajah dan mengambil tanah-tanah dari rakyat Burundi, ya kan? Jadi mereka orang Belgia ini penjajah Belgia. Kalau kita kan Indonesia kan dijajah Belanda, Portugis. Kalau di Belgia tuh kalau di Burundi itu dijajah Belgia. Nah, mereka itu menyebarkan agama Kristen. Jadi ada misionarisnya sama kayak Indonesia. Indonesia juga ada misionarisnya. Jadi setiap negara Eropa itu kan dulu kan kita tahu guys, kalau kita belajar di sekolah ya, orang-orang Eropa itu menjajah dunia, mereka tuh ke semua negara guys, hampir semua negara. Semua negara dijajahnya hampir gitu kan. Makanya mereka tuh membagi dunia dulu jadi barat dan timur. Jadi dan mereka tuh misinya adalah gospel glory. Jadi mencari kejayaan, kekayaan dan menyebarkan Injil. Jadi misi misionaris itu mendompleng di penjajah itu. Makanya dulu tuh para misionaris itu gencar di Burundi itu untuk menyebarkan agama Kristen. Sehingga sekarang kita lihat di Burundi itu sekitar 85% penduduknya adalah Kristen, beragama Kristen gitu. Nah, jadi sayangnya karena mungkin dulu tuh di Belgia itu ya mereka dapat informasinya bahwa mereka tuh senang dijajah guys. Ada bayangkan ya, jadi ketika ada seorang istilahnya ya YouTuber itu membuat dokumentasi di sana, video dokumenter di Burundi itu. Jadi rakyatnya tuh merasa senang, bersyukur bahwa mereka istilahkan kalau orang Belgia nih menukar Injil mereka dengan tanahnya orang-orang Burundi. Burundi itu negara termiskinnya guys. Jadi mereka tuh merasa bersyukur, senang, happy karena meskipun mereka kehilangan tanah karena tanah itu kan dikolonisasi oleh Belgia, diambil oleh orang Belgia di okupansi gitu kan, sumber daya dikeruk gitu kan, bisa-bisa kan untuk bawa ke Belgia. Nah mereka senang meskipun mereka menukar tanah mereka dengan Injil gitu guys. Nah itu luar biasa. Harusnya kan kita pahamnya gini, harusnya nggak boleh apapun itu dibenarkan kalau untuk menukar sesuatu yang baik dengan buruk. Paham maksudnya? Kalau memang para misionaris ini hendak menyebarkan Injil, harusnya bukan cara penjajahan. Harusnya orang-orang Burundi bisa berpikir jernih. Kalau apa yang dilakukan orang Belgia itu salah. Harusnya mereka tidak begitu. Harusnya menyebarkan Injil kan dengan cara yang baik. Tapi mereka membenarkan itu. Karena mereka merasa, ya nggak apa-apa lah kehilangan tanah. Kita beruntung kok karena tanah diambil mereka, kita dapat Injilnya gitu. Jadi ini peribahasa kan, kalimat statement ini kan sangat miris gitu guys. Jadi mereka tuh sampai sebegitunya bisa lagi membedakan antara mana benar dan mana salah, ya. Jadi mungkin saja itu informasi disebarkan oleh orang Belgia yang tentu waktu itu mereka lebih pintar, karena karena lebih pintar mereka bisa menjajah Burundi. Jadi rata-rata orang dijajah itu adalah pasti rata-rata orang pintar atau orang kuat menjajah orang yang lebih tidak pintar atau yang lebih lemah guys. Itu adalah ini ya. Walaupun jumlah mereka sedikit orang Belgia itu sama kayak Belanda kemarin, jumlah sedikit. Tapi karena kita waktu itu maaf ya, kita memang bodoh waktu itu. Karena mereka lebih pintar, mereka lebih kuat. Kuatnya bukan dalam jumlah guys, tapi dari segi kekuatan tempur. Mereka punya persenjataan lebih canggih, mereka punya uang gitu kan. Kita punya sumber daya, tapi nggak punya uang. Karena kita nggak pandai ngelola sumber daya kita kan. Nah, jadi itu sangat berbahaya sekali mindset itu. Makanya kita bisa lihat bahwa informasi itu sebanyak apapun disebarkan itu. Jadi itu guys ya, di Burundi itu harusnya kan kalau kita ada satu jalan benar, harus mengatakan itu. Kita nggak beruntung. Kita ya harusnya kita mendapatkan, kalau memang Anda meyakini bahwa Injil itu benar, Anda harus meyakini bahwa harusnya dengan cara yang baik. Dengan cara misionaris saja, datang misionaris lalu menyebarkan Injil ke situ, udah kita terima. Nggak pakai cara penjajahan. Jadi nggak ada tuh orang-orang itu yang tidak ngomong bahwa kita bersyukur kita dapatkan Injilnya, agamanya, mereka dapat tanahnya. Itu kan nggak bisa gitu ya. Itu kan barter tidak adil gitu loh. Ya kan, barter tidak adil karena agama itu bukan dijual. Masa Anda menjual tanah Anda meskipun apalagi Anda nggak dapat uang, dapatnya malah Injil gitu kan. Jadi ini nggak, dan itu pun bukan dengan sukarela gitu kan, tapi dengan penjajahan. Nama penjajahan itu kan kolonisasi, kan pemaksaan namanya. Nah, itu yang perlu dibenahi. Intinya adalah kebohongan itu kalau disampaikan terus-menerus akan menjadi kebenaran, guys. Kebenaran dalam arti semu, kebenaran yang fiktif, kebenaran kebenaran yang penuh dengan kebohongan gitu. Nah, makanya kita perlu saya mendengar ceramah Ustaz Flexiau, dan itu bagus sekali. Dia mengatakan bahwa kalau kita tuh perlu cinta dalam berdakwah. Karena kalau kita cinta, kita tidak akan
menyakiti hati orang kita dakwahi, ya. Kita misalnya ada ustadz buat salah nih, ngomongnya salah, kita tidak akan ngomong di publik, tapi kita apa namanya, kita kalau dia keliru, kita tuh telepon dia diam-diam, kita sampaikan, jangan ada orang lain, biar dia tidak malu, biar dia tuh tidak turun harkatnya gitu kan. Nah, saya setuju itu. Lalu kayak misalnya kayak ngomong, misalnya ada orang yang mengatakan bahwa kayak masalah kemarin Maulid Nabi. Nah, kita jangan mengatakan itu haram kepada orang itu. Bagi yang tidak percaya pada Maulid Nabi, ya, bagi yang sunnahnya itu adalah dia meyakini bahwa Nabi tidak melakukan itu, ya sudahlah. Dia nggak boleh mengatakan bahwa itu haram, nggak boleh, karena itu akan menyakiti orang yang merayakannya gitu kan. Nah, makanya kalimat simpelnya adalah silahkan Maulid Nabi, tapi kalau saya tidak gitu. Nah, karena saya percayanya begini. Nah, jadi itu tidak menyakiti hati orang yang bermaulid gitu kan. Jadi intinya adalah dengan cinta. Nah, kita setuju banget gitu. Tapi ada kalimat Ustaz Felix yang menurut saya tuh jangan salah artikan, guys. Jadi semua kata-kata beliau benar, tapi kalau kita nggak paham, kita bakal nanti takutnya salah gitu. Karena beliau mengatakan bahwa jangan berdakwah sebelum kita punya rasa cinta. Ya kan? Nah, itu benar, 100% benar. Nah, tapi itu jangan disaukolkan dengan jangan berdakwah dulu dalam arti global. Misalnya ada orang ini beda lagi dengan jangan berdakwah kalau nggak punya ilmu, ya. Nah, itu beda lagi. Jadi ilmu dan cinta itu dua hal berbeda. Jadi cinta itu adalah suatu rasa, ilmu adalah logika. Jadi ilmu itu logika, cinta itu rasa. Jadi kalau kita berdakwah harus dengan rasa cinta, harus itu ya. Kalau tidak ada rasa cinta, nanti orang yang kita dakwai bukannya suka, bukannya tertarik, malah dia benci, gitu kan? Jadi nggak baik. Jadi dakwah tanpa cinta akan menghilangkan potensi dakwah itu sendiri, akan menghilangkan keutamaan, menghilangkan kekuatan dakwah itu sendiri. Makanya dakwah itu wajib dengan cinta. Nah, tapi yang dan juga dengan ilmu. Jadi dua-duanya wajib, ilmu dan cinta. Jadi ilmu itu adalah dengan ada tidak boleh salah dalam dakwah, nggak boleh salah, gitu kan? Karena kalau salah nanti akan umat bukannya benar jadi susah gitu kan, akan sesat gitu. Orang ada benar jadi sesat. Intinya harus ada ilmu dan cinta. Nah, tapi jangan tunggu-tunggu dulu. Nggak mungkin, saya yakin, nggak mungkin setiap orang tuh nggak ada ilmu sedikit pun, nggak mungkin ada rasa cinta sedikit pun. Setiap orang tuh mesti ada ilmu atau rasa cinta. Kecuali memang dia kayak orang-orang yang ya nggak mungkin juga lah orang Islam itu nggak ada ilmunya kan. Minimal orang Islam itu kan belajar lah, paling nggak dia tahu sesuatu. Masa sih orang Islam itu tidak diajari tentang sholat, tentang baca ayat-ayat pendek atau Al-Fatihah lah minimal gitu kan. Nah jadi dia tuh sampaikan itu saja, apa yang dia tahu dia sampaikan gitu loh. Dia sampaikan itu walaupun apa dia tahu. Jadi apa ilmu dia. Jadi nggak mungkin orang Islam tuh tidak berilmu sama sekali, kan nggak mungkin. Pasti ada ilmunya walaupun sedikit. Bahkan ilmu-ilmu selain luar ilmu agama lah, ilmu-ilmu kebaikan lah. Misalnya dia tahu kalau mencuri itu dosa, walaupun mungkin dia belum tahu kalau itu haram gitu kan. Nah, jadi dia pastilah tahu minimal. Jadi ada hal yang diketahui, walaupun bukan tentang agama mungkin. Jadi sampaikan aja apa yang dia tahu. Jadi jangan tunggu-tunggu lagi berdakwah, guys. Karena kita nih sekarang menghadapi tantangan, banyak orang-orang di sana tuh yang sesat, yang jahat, yang buruk moralnya, kelakuannya, ilmunya tidak ada, itu banyak ngomong gitu, guys. Ya, ada tengok di YouTube, banyak lalu kayak contohnya kayak Silvius Prasetyo. Itu dia selalu merasa sok pintar dan Anda bayangkan ya. Kalau kita kan lihat juga siapa yang kita counter gitu. Dia mengcounter semuanya, guys. Anda bayangkan. Ustadz kita paling terkenal, Ustadz Ustadz Malaysia, Ustadz Abu Somad, Ustadz yang lain-lainnya, semuanya termasuk para mualaf, Ustadz mualaf. Bahkan mualaf sendiri disalah-salahkannya, dilurus-luruskannya gitu kan. Jadi orang kayak gini banyak sekali, orang kayak gini. Nah, jadi jangan sampai nanti di publik itu terbentuk opini bahwa karena banyaknya informasi yang kayak gitu, yang keliru itu, ya nanti banyak orang malah percaya. Sebenarnya kita yang tahu kebenaran ini diam saja gitu, guys. Maka kita harus perangi dengan cara kita counter balik, kita luruskan. Jadi dia statementnya luruskan, ya kita luruskan dia gitu loh. Nah, jadi kita nggak boleh nunggu lagi, guys. Harus bergerak semuanya. Karena kita sekarang adalah perang informasi. Kita ini adalah semuanya marketing kebaikan, marketing agama, marketing apapun itulah. Ya, jadi kalau mereka kan berada di pihak marketing
kejahatan, marketing keburukan, marketing kesesatan gitu kan. Nah, kita harus mengambil porsi dari marketing kebaikan, marketing rahmatil alamin, marketing apapun itu yang baik gitu kan. Nah, ini kita harus perangi mereka dengan cara itu, perang opini. Jadi kita ramein tuh media sosial. Anda punya Facebook kah? Anda punya Instagram kah? Anda punya YouTube kah? Apapun itu Anda gunakan. Apa aja Anda tahu sampaikan. Walaupun itu hanya segitu yang ilmu Anda gitu. Jadi jangan diam guys. Kita gunakan ini momen ini, internet ini kan. Kita ramekan opini-opini ya. Jadi kalau Anda kalau Anda nggak bisa ngomong, atau Anda nggak bisa terbiasa untuk ngomong ya, atau speech lah, atau apapun itu, nggak bisa ceramah atau dakwah, minimal Anda bantu para pendakwah, para orang yang ngomong itu ya, minimal kayak saya ini contohnya kan, ini saya cuma contoh aja guys. Ya, saya selalu berusaha menyampaikan apa yang saya tahu ya, walaupun ilmu saya cuma sedikit, tapi saya tidak pernah berhenti lelah untuk menyampaikan itu. Karena kita tahu perang opini ini guys berbahaya. Mereka tuh udah banyak. Jangan sampai kita yang benar ini, karena kita sedikit, kita kalah informasi. Jadi orang tuh akan menerima lebih banyak berita-berita bohong, berita-berita yang sesat gitu kan, yang berita yang buruk lah, yang fitnah lah gitu kan, jangan sampai. Maka kita harus terus jadi minimal Anda tuh kalau bisa ngomong, kalau takut ngomong atau takut bersuara ya, minimal Anda tuh bantu dengan cara apa? Ya ada banyak tuh. Kayak Anda tekan tombol like misalnya. Saya bukan nyuruh punya saya ya, semua yang Anda tonton. Kalau Anda setuju dengan, kalau dia ada orang siapapun itu ya, mau YouTuber, mau di manapun itu, adalah di Facebook, di Instagram, siapapun yang ngomong tentang kebenaran, kebaikan, apa sih susahnya tekan tombol like? Atau minimal komen deh, ya saya setuju dengan pendapat Bapak ini gitu. Jadi itu nggak susah guys. Ini semangat-semangatnya Anda ngomong, mungkin Anda pikir, aduh udahlah, saya nggak malas ngomong, saya nggak mau minimal Anda sumbangkan ya, dengan tekan tombol like, siapapun itu ya. Saya nggak ngomong tentang saya, siapapun itu Anda temukan di manapun di medsos ya, Anda tekannya tombol like, lalu Anda komentar aja setuju atau benar gitu, udah. Kalau Anda malas sekali kan, nah kalau bisa Anda makan lebih bagus, Anda sampaikan pendapat Anda, yang berisi dukungan, atau Anda tambahkan mungkin yang disampaikan oleh orang ini, yang saya sampaikan misalnya ada kurang ini, Anda tambah di bawah, saya tambahkan begini gitu kan, sehingga orang kan lebih tahu kebenarannya gitu guys. Jadi jangan malas gitu loh. Kita harus berjuang sama, karena dakwah ini nggak bisa sendiri ya, kita harus banyak. Jadi makanya saya katakan dakwah itu harus sinergi antara kualitas sama kuantitas, nggak bisa hanya kualitas saja. Nggak bisa yang dakwah ceramah itu hanya ustaz terkenal saja, Ustaz Jaya, Ustaz Risio, Ustaz Ustaz, nggak bisa. Kita yang umat biasa pun harus ikutan juga guys, karena mereka itu umat biasanya juga ikutan, paham ya? Mereka tuh yang orang-orang yang menyerang Islam ya, umatnya juga ikutan gitu loh. Jadi kita jangan sampai kalah di situ. Nah, apalagi kita kalau kita ngomong ini, itu nggak semua orang juga suka, dalam artian ada segmennya gitu. Belum tentu ada orang yang mau suka sama Ustaz Abu Somad atau Ustaz Faisial, ya kan? Nah, mungkin suka sama Anda, mana tahu gitu. Bisa jadi, ya kan? Minimal suka dalam hal penampilan, dalam hal ngomong, cara ngomong, ya kan? Misal kayak gini deh contoh. Kita nggak usah ngomong tentang dakwah dulu deh. Ngomong tentang artis misalnya. Ada orang yang suka sama artis India, ada orang yang suka sama artis Eropa, ada yang suka sama artis Korea, ada yang suka sama artis Indonesia bahkan. Misalnya cewek dia tuh paling cantik atau cowok paling ganteng, misalnya ada yang suka di Indonesia Primus ya, artisnya paling ganteng Primus atau Ariel. Yang ceweknya misalnya kayak siapa sih ya, itulah kan Indonesia. Ada yang sukanya orang Korea gitu. Jadi kalau dia suka Primus misalnya, ya Mas Primus ngomong, itu kan lebih didengarkan dia daripada orang artis Korea yang ngomong gitu, atau artis Amerika yang ngomong. Tapi orang yang suka orang Amerika, artis Amerika, dia kan lebih suka orang Amerika ini ngomong, lebih setuju dia walaupun yang dikatakan oleh orang artis Indonesia lebih benar gitu. Jadi makanya ini adalah preferensi. Orang tuh nggak semuanya bisa dipaksakan untuk satu orang harus suka semuanya ke Ustaz Hidayat, nggak bisa, karena memang orang tuh punya preferensi masing-masing. Nah makanya ya, dari semua negara, semua suku ya, bergeraklah guys. Jadi jangan-jangan Anda yang lebih disukai dibandingkan orang-orang terkenal itu ya. Jadi sama kayak rasa cinta, rasa sayang, misalnya kayak kenapa sih Anda menikahi kenapa Anda suka sama teman yang itu, kenapa sih Anda suka
nikah sama itu gitu kan. Kenapa sih Anda suka bergaul sama itu? Nah, belum tentu Anda bergaul atau menikah dengan artis yang terkenal, yang terkenal, misalnya ada artis terkenal di India, tapi Anda tidak suka. Anda lebih suka kepada istri Anda sekarang atau wanita yang dekat Anda sekarang atau dengan ya teman-teman Anda sekarang gitu. Nah, Anda akan lebih dengar kata-kata dia dibandingkan kata-kata artis yang terkenal itu. Jadi intinya adalah semua orang tuh punya preferensi gitu, punya rasa suka gitu guys. Dan belum tentu juga informasi sampai kepada mereka. Jadi ya misalnya Ustaz Hidayat ngomong keluar di Jakarta misalnya. Nah, belum tentu yang di dekat desa-desa misalnya ke dekat pedalaman di pedalaman di Kalimantan itu dengar misalnya atau pedalaman di Papua dengar. Nah, itulah perlu orang-orang yang di sana. Alih-alih orang-orang dari Jawa itu menyampaikan lewat medsos, nah mending orang di sana kan. Nah, orang sana dapat informasi dari mana? Dari kita di medsos ini. Jadi misalnya orang Papua yang nggak punya akses internet, itu dia dapat informasi dari orang yang punya akses internet. Jadi orang Papua itu yang punya akses internet, misalnya mendengarkan sedikit ilmu yang nggak seberapa dari saya misalnya, atau banyak ilmu dari Ustaz Hidayat atau Ustaz Abu Somad, lalu mereka dengarkan, lalu mereka sampaikan kepada orang sana yang tidak punya akses internet gitu kan. Nah, jadi itu akan menjadi hal yang sangat sangat major guys, sangat berdampak meluas gitu. Nah, jadi karena gini, kita harus buat supaya di Instagram tuh isinya banyak kebaikan. Instagram, Facebook, YouTube tuh banyak kebaikan. Jangan sampai kalau Anda buka YouTube misalnya kan, yang ada tuh berita-berita atau tampilan yang mana banyak fitnah gitu. Jangan sampai Anda harus berada di halaman depan. Jadi video-video kayak saya ini atau video-video kayak Ustaz Hidayat atau yang lain itu, atau video-video Anda yang baik-baik, yang benar itu harus di depan, harus berada di depan beranda orang-orang, semua orang gitu. Sehingga mereka mendapatkan informasi yang benar dulu, guys. Nah, jadi syukur-syukur mereka tidak mendapatkan berita yang fitnah itu. Ya, hal-hal yang tidak berilmu, yang tidak logis, yang merupakan fitnah itu, yang berita hoax, yang bohong itu kan. Mereka akan lebih dapat dulu yang benarnya. Nah, jadi mereka syukur-syukur hanya mereka dapat yang benar. Mereka tidak sempat mendapatkan berita yang bohong itu karena saking banyak berita yang benar tadi itu kan. Nah, jadi mereka lepas dari hal-hal fitnah, mereka tidak mendapatkan informasi yang fitnah dan sesat itu, guys. Nah, tapi seandainya pun mereka dapatkan itu, minimal kita ada pembandingannya. Tapi bayangkan kalau informasi yang baik itu yang benar itu tidak sampai ke halaman mereka. Yang sampai malah hal-hal yang sesat itu, yang bohong itu, yang fitnah itu. Mereka tidak ada pembandingnya gitu kan. Nah, atau mereka ada pembandingnya. Setelah mereka dapatkan berita sesat karena saking banyaknya, kita kalah banyak dalam menyampaikan informasi kan, mereka dapat berita itu duluan. Lah, takutnya mereka udah tercoki duluan, sehingga mereka tuh udah percaya itu, akan susah bagi mereka untuk percaya yang berita benarnya. Lalu datangkan berita benar gitu kan. Nah, belum tentu mereka dapat mencerna berita benar itu. Nah, itu yang ditakutkan, guys. Makanya intinya adalah kita harus dakwah secara kualitas dan kuantitas, ya. Jadi jangan tunggu berkualitas dulu, berkualitas yang sebegitunya, jangan. Ada punya kualitas sedikit saja, ilmu sedikit saja sampaikan, guys. Ya, dimanapun itu banyak media, jangan beranggapan bahwa satu media itu lebih baik pada media lain, enggak. Kita harus meratakan semua media. Ada punya Facebook dakwah ceramah di Facebook. Ada punya Instagram, ceramah dakwah di Instagram. Apapun itu ya. Termasuk sekarang ini paling penting adalah opini tentang Palestina, Israel. Ya, bagaimana mereka tuh mengguling opini bahwa Hamas tuh kejam segala macam. Itu kita counter terusnya, guys. Ya, kita sampaikan berita-berita di mana Hamas itu memasuki rumah tapi orang-orang rumah tuh nggak diganggu. Bahkan anak kecilnya dirawat, ya kan? Sandra-sandra Hamas tuh tidak diapa-apai, tidak dilukai, tidak mengalami hal yang tidak menyenangkan lah gitu, guys, ya kan? Dakwah itu sangat sandranya sangat dijaga, beda dengan Israel yang hanya membunuh saja, guys, gitu. Sandra pun dibunuh gitu kan. Nah, jadi terus sampaikan ini agar dunia tahu bahwa Palestina itu adalah, Hamas itu bukanlah teroris, itu adalah fitnah gitu, guys. Nah, Hamas itu adalah orang-orang baik, orang-orang yang bertempur demi kemerdekaannya, memperjuangkan ketidakadilan, memperjuangkan penindasan, memperjuangkan wilayahnya dari penjajahan, pendudukan, kolonisasi, pembangunan ilegal dari Israel, guys. Jadi dia tuh hendak memerdekakan dirinya dan memberikan kembali hak-hak dari warga Palestina yang dirampas oleh Zionis Israel.
Oke, jadi kita harus terapkan ya dakwah berkualitas dan berkuantitas ya. Jangan tunggu nanti apapun yang Anda punya sekarang bagikan. Minimal Anda nggak tahu, Anda dengarkan yang tahu. Misalnya Anda nggak ngerti nih tentang Israel Palestina, ya Anda dengarkan Ustaz kita yang tahu, lalu Anda bantu sebarkan. Ya, kalau Anda misal gini, Anda pengen bantu, saya pengen menyampaikan tentang informasi tentang betapa Hamas itu adalah bukan teroris dan segala macam. Ya Anda dengarlah pendapat Ustadz yang ngomong tentang itu, lalu Anda buatkan video sendiri, Anda buatkan tulisan sendiri, misalnya Anda buatkan ya tulisan lah di blogspot atau dimanapun itu, di media-media medsos, Anda ceritakan tentang kebaikan Hamas, bahwa ini fitnah segala macam. Kalau Anda tidak mampu atau gak ada waktu, ya minimal tekan tombol like atau komen setuju aja, benar, setuju gitu. Kalau Anda malas sekali ngetik gitu kan, atau Anda malas buat video, ya itu udah cukup membantu guys. Sehingga like-nya akan banyak, sehingga itu nanti akan ditampilkan di algoritma terdepan YouTube atau media sosial, sehingga kan dia akan lebih sering tampil gitu guys. Jadi apapun yang dilakukan kita bisa, jangan diam saja. Karena ini adalah dunia ini sekarang adalah perang opini. Kita harus menguasai opini ya. Orang-orang baik, orang-orang yang lurus, orang-orang benar itu harus menguasai opini. Jangan sampai opini dikuasai oleh orang-orang yang jahat, orang-orang yang sesat, orang-orang yang tidak bermoral guys. Yang kelakuannya itu tidak mencerminkan orang-orang yang adil dan sebagainya macamnya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini ya. Tetap semangat dan terus bergerak ya. Lakukan apa yang Anda bisa dengan waktu Anda yang punya ya. Apapun itu akan sangat berharga sekali. Semoga semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita lakukan di dunia ini. Apalagi ini untuk dakwah kebaikan dan kebenaran. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.